Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model database relasional. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa model base data. Nah, di pertemuan yang ini yang kita bahas adalah model database relasional. Nah, apa itu model database relasional? Model database relasional itu adalah model yang menjelaskan ya tentang hubungan logik antar data dalam basis data dengan cara memvisualisasikannya ke dalam bentuk tabel ya, tabel dua dimensi nantinya yang terdiri dari sejumlah baris dan kolom yang menunjukkan atribut-atribut. Jadi intinya model database relasional itu memvisualisasikan hubungan antar data itu dalam bentuk tabel-tabel yang berelasi. Nah, kalau kita lihat di sini di slide ini gambarannya, contoh data relasionalnya. Ini ada tabel mahasiswa, atributnya ada NIM, nama, alamat, ya, HP, email, dan kode prodi. Kemudian di file prodi ada kode prodi dan nama prodi. Nah, dua tabel ini walaupun terpisah itu memiliki relasi, ya. Relasinya melalui apa? Melalui kode prodi, ya. Nah, ini istilah-istilah umum yang sering kita gunakan dalam data relasional. Yang pertama record di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas juga. Record itu adalah baris atau kumpulan dari beberapa field sejenis atau atribut. Di recordnya ada 3 di sini untuk tabel mahasiswa. Di record untuk prodi ada 2 record. Atribut apa? Atribut ini kolom dari masing-masing tabel. Nah, dalam database relasional perlu yang kita pahami itu salah satunya adalah tentang key. Nah, istilahnya di sini ada candidate key. Candidate key ini adalah semua atribut yang bisa kita calonkan sebagai key. Nah, key itu ada pembagiannya lagi. Yang pertama ada primary key. Nah, primary key ini adalah kunci utama dari masing-masing tabel. Nah, kalau dia sudah di-set sebagai primary key, maka dia harus bersifat unik. Artinya, melalui key itu nantinya kita bisa mengetahui atribut lainnya. Contoh di sini. Melalui NIM banyak 001 kita bisa mengetahui siapa nama mahasiswanya, alamatnya di mana, nomor handphonenya apa, emailnya apa, kode prodinya apa. Nah, itu contoh salah satu tentang primary key di tabel mahasiswa. Di tabel prodi yang menjadi primary key umpamanya kode prodi. Dari kode prodi ini kita bisa mengetahui apa nama dari prodi. Nah, itu yang dimaksud dengan primary key tadi ya, kunci utama dari masing-masing tabel. Yang namanya primary key, dia harus bersifat unik dan bisa mewakili atribut-atribut yang lainnya. Kemudian alternate key atau kunci alternatifnya. Jadi selain atribut name tadi, kira-kira nantinya apa alternatif key yang bisa kita gunakan. Contoh di sini bisa nama, tapi dengan catatan namanya bersifat unik ya. Kalau ada nama yang sama, jadi tidak bisa ditentukan sebagai primary key yang lainnya. Ya. Kemudian foreign key. Foreign key ini adalah kunci tamu atau kunci yang berperan sebagai penghubung antar tabel yang sudah kita pisahkan tadi. Contoh, apa foreign key pada tabel mahasiswa ini? Pada tabel mahasiswa ini foreign key-nya adalah kode prodi. Ya. Foreign key-nya adalah kode prodi. Fungsinya apa? Untuk menghubung ke tabel prodi. Kalau di tabel prodi, kode prodi sebagai primary key. Kalau dia di tabel mahasiswa, maka kode prodi sebagai foreign key. Ya, penghubung. Jadi melalui kode prodi ini nantinya kita bisa mengetahui apa nama prodi dari masing-masing mahasiswa ini. Jadi ingat ada beberapa kunci utama tadi. Primary key kunci utama, foreign key kunci utama. Primary key harus bersifat unik di sini untuk mewakili atribut, sedangkan foreign key fungsinya adalah untuk menghubung antar tabel tadi. Nah, itulah yang disebutkan dengan istilah database relasional. Nah, berikutnya ada beberapa karakteristik model database relasional.
Apa itu karakteristiknya? Yang pertama, semua elemen data pada suatu baris ya dan kolom tertentu harus mempunyai nilai tunggal ya. Jadi untuk database nasional tadi, setiap elemen datanya ya baik recon ataupun nantinya baris itu harus mempunyai nilai tunggal atau single value. Tidak boleh ada atribut yang berulang nanti. Nanti ada contohnya ya. Seperti apa yang dimaksud dengan semua elemen data harus bernilai tunggal. Kemudian, semua elemen data pada suatu kolom tertentu dalam relasi yang sama harus mempunyai jenis yang sama. Ya. Jadi setiap kolom atau atribut nantinya dalam suatu relasi itu harus mempunyai jenis yang sama. Harus mempunyai jenis yang sama. Jangan sampai nantinya atributnya umpamanya seperti tempat tanggal lahir, tempat lahir, ada yang mengisinya umpamanya formatnya adalah tanggal lahir saja, ada juga yang mengisi tempat dan tanggal lahir. Nah, sebaiknya diseragamkan. Kalau tanggal lahir ya pisahkan tanggal lahir, kalau umpamanya tempat lahir ya tempat lahir. Tentukan tipe datanya apa. Apakah tipe datanya date, apakah tipe datanya karakter, itu harus kita jabarkan dengan jelas. Ya. Kemudian masing-masing kolom dalam satu relasi itu harus mempunyai nama yang unik. Ya. Jadi jangan sampai kita mendeskripsikan ada kolom yang sama. Kalau ada nanti nama kolom yang sama, maka itu nantinya tidak bisa terjadi namanya relasi. Itu karakteristik model database relasional tadi. Nah, ketika kita bicara model database relasional, maka hal yang wajib kita lakukan adalah melakukan normalisasi. Normalisasi ini maksudnya adalah proses formal untuk menentukan atribut-atribut yang seharusnya dikelompokkan secara bersama-sama dalam satu relasi. Atau bahasa sederhananya kita mengelompokkan atribut-atribut itu ke dalam tabel yang sesuai. Bahasa sederhana seperti itu ya. Kita mengelompokkan atribut-atribut atau kolom-kolom ke dalam kelompok tabel yang sesuai. Itu yang dikatakan dengan normalisasi. Nah, apa tujuan normalisasi? Tujuan dari normalisasi itu yang pertama untuk meminimalkan yang namanya redundansi data. Ingat kemarin, redundansi data itu adalah adanya data yang sama atau adanya penginputan data yang sama berulang-ulang. Ya. Itu yang dikatakan redundansi data atau ada data yang sama lebih dari satu dalam satu record tadi. Terus yang berikutnya, agar relasi dalam basis data menjadi mudah dimengerti. Jadi dengan dipisahkan dalam tabel-tabel tadi, kita lebih gampang memahaminya. Ya, tabel-tabel apa saja yang terdapat dalam suatu database. Yang berikut yang ketiga, tujuan dari normalisasi adalah untuk menghilangkan anomali data. Ya, anomali data. Yang keempat, agar basis data mudah dipelihara. Nah, yang berikutnya adalah agar basis data mudah diproses dan dikembangkan sesuai kebutuhan baru. Ya. Jadi maksudnya yang keempat tadi, agar basis data mudah dipelihara, jadi kalau ada jadi perubahan-perubahan atribut dengan kita pisahkan tadi, itu memelihara datanya itu jauh lebih mudah. Nah, tadi kita bicara tentang anomali data. Nah, untuk anomali data, yang dimaksud anomali data itu adalah proses pada basis data yang bisa menyebabkan data menjadi tidak konsisten atau menjadi hilang. Ya. Proses apa saja dimaksudnya? Jadi proses insert, proses update, proses delete. Jadi kalau ada nantinya proses insert, update, dan delete yang bisa menyebabkan terjadinya data tidak menjadi konsisten atau data menjadi hilang, itulah yang disebut dengan anomali data. Ya, ini contoh ilustrasi datanya seperti ini. Nah, umpamanya, yang pertama kita bahas tentang insert anomali.
Nah, insert anomali itu maksudnya adalah proses yang menyebabkan data menjadi tidak konsisten akibat kita menginput data yang salah atau yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sebagai contoh di sini, ini yang saya lingkarkan biru, ini contoh yang dikatakan insert anomali, kehilangan data atau hal yang menyebabkan data tidak konsisten ketika kita input data. Coba lihat, kalau P001 seharusnya nama PT-nya PT Rambutan. Ini lihat di sini, P01 PT Rambutan. Nah, pas record yang ketiga, umpamanya kita salah input, P001 kita input PT Rambut. Jadi yang benar yang mana? PT Rambutan kah atau PT Rambut? Jadi yang benar seharusnya PT Rambutan. Tetapi karena salah input, di sini P01 kita tulis PT Rambut. Ya. Nah, ini yang disebut dengan insert anomali tadi. Data menjadi tidak konsisten akibat proses input data. Nah, berikutnya ada update anomali. Ada update anomali, ya. Update anomali maksudnya proses data menjadi tidak konsisten ketika kita melakukan proses update data. Contoh, ya, umpamanya ini ada 3 PT Rambutan, 1, 2, 3. Nah, umpamanya kita mau mengupdate datanya. Umpamanya anggaplah, oh rupanya kita salah menginput alamatnya. Seharusnya PT Rambutan alamatnya umpamanya dari Rawabelong nomor 5, umpamanya Jalan Rawabelong nomor 4. Ini ada 3 record ini. Nah, mau tidak mau, ya, kita mesti mengupdate ketiga record ini. Nah, kalau umpamanya yang kita update salah satu saja, yang 2 ini lupa kita update, maka otomatis ini data yang valid yang mana? Yang baik record pertama kah atau di record kedua dan record ketiga dan kelima. Itu yang dimaksud dengan update anomali. Data tidak menjadi konsisten akibat proses update data. Nah, yang terakhir ada delete anomali. Nah, delete anomali maksudnya proses kehilangan data yang disebabkan kita melakukan penghapusan data atau penghapusan record. Contoh, umpamanya saya mau menghapus data karyawan yang kodenya K002. Nah, kalau kode karyawan K002 ini saya hapus, maka otomatis informasi mengenai data kode perusahaan P03 yaitu PT Durian maka juga akan terhapus, ya. Jadi yang terhapus bukan hanya data karyawannya saja, tapi juga data PT juga terhapus. Jadi ketika kita mencari data tentang PT Durian, datanya tidak ditemukan lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan delete anomali. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ketergantungan fungsional. Nah, untuk ketergantungan fungsional atau istilahnya functional dependency, itu maksudnya adalah merupakan suatu kondisi di mana satu atau beberapa atribut yang keberadaannya bergantung pada atribut lain. Jadi dalam model rasional kita perlu memahami yang disebut dengan memahami yang disebut dengan ketergantungan fungsional tadi. Jadi contoh di sini, atribut nama itu sudah bergantung kepada nick. Artinya apa? Melalui nick ini kita bisa mengetahui siapa namanya. Atribut nama, alamat, kota itu sudah bergantung kepada nick juga. Artinya apa? Melalui nick kita sudah bisa mengetahui siapa nama karyawannya, alamatnya di mana, kotanya di mana. Nah, ini yang disebut dengan ketergantungan fungsional. Ya. Kemudian alamat dan nama perusahaan itu sudah bergantung kepada kode perusahaan. Nah, itu yang dimaksud dengan ketergantungan fungsional. Artinya, melalui atribut nick, kita bisa mengetahui siapa nama, alamat, dan kota dari karyawan. Melalui kode perusahaan,
kita bisa mengetahui alamat, nama perusahaan, dan kode perusahaannya. Ya, nah, itu yang dimaksud dengan ketergantungan fungsional.